Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dong Bang Fajar sini. Dan hari ini kita akan membahas materi latihan soal ujian AASP atau Asesmen Sumatif Satuan Pendidikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei nanti untuk siswa kelas 6 SD. Jadi jika kalian ingin tahu bagaimana cara pembahasannya, yuk simak video berikut ini. Baik, pertama kita akan bahas soal IPA yang pertama, yaitu kita mulai dari nomor 1 ya ini. Baik, di soal ini ditanyakan soal lebah merupakan salah satu hewan yang membantu proses penyerbukan. Selain membantu penyerbukan bunga, lebah juga memperoleh madu dari bunga. Hubungan yang terbentuk antara lebah dan bunga, berarti kan ini antara lebah dan bunga. Diketahui kalau lebah dan bunga ini saling menguntungkan ya. Jadi kalau misalnya menguntungkan, jawabannya adalah simbiosis mutualisme. Apa itu komensalisme? Kalau komensalisme itu dia yang satu untung dan satu lagi tidak dirugikan atau diuntungkan. Ini biasanya pada ikan hiu dan remora ya. Sedangkan kalau parasitisme, dia kata parasit aja artinya tidak menguntungkan, berarti yang satu untung dan satu lagi tidak diuntungkan. Misalnya terjadi pada kutu dan rambut ya. Oke, lanjut nomor 2. Berikut yang bukan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi. Kata kuncinya adalah kimiawi ya. Kalau kimiawi itu berarti adalah mengalir cairan ya, cairan. Nah, biasanya kalau cairan itu ada pada ya mana? Betul ya, pada lambung. Kalau pada lambung itu biasanya dia ada cairan asam ya, yang nanti akan menguraikan makanan. Beda sama faring, rongga mulut. Nah, kalau rongga mulut ini biasanya lebih kepada mesin pada gigi ya, misalnya ya, mekanik ya, seperti itu. Oke, lanjut nomor 3. Ketika menyimpan es batu dalam sebuah gelas, bagian luar gelas akan basah. Peristiwa tersebut menunjukkan perubahan zat. Ya, jadi kalau misalnya ini ada sebuah gelas ya, kemudian tiba-tiba ada air yang keluar dari dinding gelas, itu adalah apa jawabannya? Ya, pengembun ya jawabannya. Baik, nomor 4. Pohon beringin memiliki akar gantung yang tumbuh pada batang atau cabang pohon. Akar gantung berfungsi sebagai fungsinya untuk bernapas atau respirasi ya, atau respirasi. Baik, lanjut nomor 5. Berikut yang bukan bagian tulang rangka kaki jadi kata kuncinya adalah pada kaki ya. Nah, apakah paha, betis, belikat, atau tulang kering? Karena bukan, jelas jawabannya adalah tulang belikat. Karena paha ada di kaki, betis ada di kaki, dan tulang kering ada di kaki. Nomor 6. Makhluk tidak hanya membentuk hubungan antara makhluk hidup juga membentuk hubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya akan membentuk apa jawabannya? Yaitu komunitas, ekosistem, populasi, atau habitat. Ya, jawabannya adalah ekosistem. Ya, berbeda dengan jawabannya A, C, dan D. Baik, selanjutnya nomor 7 ya. Baik, putik dan benang sari adalah alat kelamin pada bunga. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka terjadi, gampang sekali ya, apa jawabannya? Ya, penyerbukan. Ketika benang sari jatuh ke kepala putik dan nanti akan melahirkan bakal buah ya. Nomor 8. Setiap hewan mempunyai cara melindungi diri yang berbeda-beda. Nah, cara melindungi hewan pada cicak apa? Ingat, kalau cicak itu cara gimana? Memotongkan atau memutuskan ekornya secara tiba-tiba. Apa jawabannya? Ya, itu jawabannya ya autotomi. Kalau mimikri itu mengubah warna ya pada bunglon atau pada cumi-cumi atau apa namanya. Kemudian kamuflase ini dia menyamar dan membelah diri ini pada hewan kelas rendah ya. Kemudian yang 9. Ketika seluruh bayangan umbra jatuh ya, bumi jatuh menutupi bulan sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Jawabannya adalah
Ya, gerhana bulan total. Karena kata kunci adalah menutupi bulan. Nah ya. Oke, baik, nomor 10. Pada tahun kabisat, 1 tahun terdiri dari 366 hari. Nah, perhitungan sistem penanggal tersebut adalah pada kala apa nih? Nah, kala tahun kabisat ini terjadi pada bulan atau tahun Masehi ya. Berarti kalau tahun Masehi ini terjadi pada penanggalan matahari ya. Matahari. Nah, berarti apa? Jawabannya adalah kalau matahari itu menggunakan ya revolusi bumi. Artinya bumi mengelilingi matahari. Merupakan jenis hewan yang berkembang dengan cara membelah diri. Kata kunci membelah diri. Manakah yang membelah diri? Protozoa, unggas, ikan, atau amoeba? Jawabannya adalah ya protozoa dan amoeba. Kenapa? Karena unggas ini kan artinya burung-burungan ya. Seperti pada ayam, pada burung ya. Kalau ikan jelas dia bertelur. Jadi protozoa dan amoeba ini adalah hewan kelas bawah yang dia ini cara berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Nomor 12, sifat tersebut ya bahwa ini merupakan sifat bahan logam. Ingat, logam itu gimana? Biasanya dia keras ya, tebal seperti itu. Apa aja? Jawabannya adalah ya baik, yang pertama adalah dapat menghantarkan panas. Apalagi terus panas enggak? Tidak ya. Dia pecah atau terhadap benturan. Ya, jawabannya adalah tahan terhadap benturan. Kenapa? Kalau pecah ini biasanya jatuh pada kaca atau pada plastik ya. Nomor 13, hal berikut yang mencerminkan cara mencegah banjir yang tepat. Ingat katanya mencegah banjir. Kita cari yang aneh-aneh nih, misalnya mendirikan bantaran sungai ya jelas ya, ini pasti akan bikin banjir ya. Berarti ini salah nih, ini salah. Kemudian membiarkan sampah berserakan ya jelas salah. Jawabannya tinggal ini ya, tidak membuang sampah sungai dan menyediakan tempat yang cukup untuk peresapan air. Kita mulai. Beberapa bagian tumbuhan dimanfaatkan oleh sebagai obat-obatan. Satu adalah akar. Nah, ini akar. Contoh tumbuhan yang akarnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Jadi ini akar tapi buat obat-obatan. Nah, apa jawabannya? Apakah ketela rambat, wortel, kencur, atau gadu? Jawabannya adalah mana yang dia untuk obat? Yaitu iya benar ya, jawabannya adalah kencur dan gadung. Kalau ketela rambat ini ya bisa buat makan ubi, wortel buat sayur. Tapi kalau kencur dan gadung ini bisa buat obat. Kemudian nomor 15. Berikut merupakan fungsi dari batang. Ingat batang. Ya. Batang. Apa fungsinya? Tempat fotosintesis, berkembangan vegetatif, penopang tumbuhan atau menyerap air dan zat mineral. Jawabannya adalah alat kembang vegetatif dan penopang tumbuhan. Kenapa? Karena kalau vegetatif ini biasanya bisa untuk dicangkok ya atau di stek dan sebagainya. Penopang tumbuhan ini untuk menopang misalnya berdirinya ranting-ranting ya, daun dan sebagainya. Kalau asal apa? Karena terjadinya fotosintesis bukan di batang tapi di daun. Sedangkan menyerap air dan zat mineral adalah fungsi ya akar. Betul sekali. Baik, kita lanjut ke cangkir terasa panas saat diisi air panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu perpindahan panas secara, ingat kata kuncinya apa? Air. Nah, kalau air ini sudah pasti ya, perpindahan panasnya adalah yaitu konveksi ya. C jawabannya ya. Jadi kalau dengar kata air, perpindahan panas itu sudah pasti konveksi. Sedangkan kalau pada konduksi itu biasanya lebih zat ya logam dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tanpa perpindahan, misalnya cukup hawa panas saja adalah radiasi. Nomor 17, pada saat berada di dekat api unggun, sudah jelas ya kata kuncinya api unggun, anak terasa panas, maka perpindahan panas adalah gampang sekali, dia bisa panas tanpa harus menyentuh. Berarti tujuannya adalah ya radiasi ya. Kata kuncinya ya, yaitu tanpa perpindahannya ya, ini api unggun ya kata kuncinya. 18, tumbuhan kentang. Nah, kalau kentang ini apa jawabannya? Apakah dia berkembang biak dan apa caranya itu? Ya, jawabannya adalah umbi akar. Karena nggak mungkin dia membelah diri. Ini yang udah kita coret ya. Ini konveksi udah, kemudian umbi akar udah, radiasi udah ya. Oke, nomor 19, amoeba berkembang biak dengan cara apa?
Iya tadi ya dibahas bahwa amoeba berkembang biak dengan cara membelah diri ini ya. F. Terakhir, jenis energi yang dapat dijadikan sebagai alternatif adalah tinggal apa nih? Tinggal angin, ovovivipar, konduksi. Jelas jawabannya adalah angin. Baik, kita lanjut ke soal isian singkat. Yang pertama adalah contoh dari gravitasi ya. Nomor ini ya. Apakah contoh dari gaya gravitasi? Gampang sekali jawabannya adalah yaitu semua benda yang dilempar ke atas selalu jatuh ke bawah ya. Benda dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah ya, seperti itu. Baik. Nomor 22. Urutan daur hidup katak yang benar adalah tahu? Ya, benar. Jawabannya adalah pertama dari telur, kemudian berudu atau bilangnya kecebong ya. Berudu, kemudian baru katak muda dan katak dewasa. Baru ntar dia ke telur lagi. Oke, 23. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet adalah, ayo, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut apa? 3, 2, 1, apa? Ya, benar ya, jawabannya adalah ferromagnetic ya. Ferro. Nah, lawannya adalah apa? Ya, lawannya yang benda yang nggak bisa adalah paramagnetic. Ini lawannya adalah para. Oke, baik. Nomor 24. Planet yang mendapat julukan bintang fajar. Nah, ini bintang fajar nih, dan atau bintang timur, apa jawabannya? 3, 2, 1, apa? Ya, benar. Venus. Betul sekali, karena munculnya selalu sore-sore ya. Nomor 25. Penyebab terjadinya gerhana matahari ya. Tepat sekali. Itu apa? Ya, benar, karena matahari, ini matahari, kemudian ini ada bulan, dan ini bumi. Jadi adalah ketika posisi matahari ya, matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus ya. Ingat, bulannya ada di antara matahari dan bumi. Oke. Baik, selanjutnya adalah jawaban untuk esai ya. Nomor 26. Kita mulai. Jelaskan yang dimaksud simbiosis mutualisme dan contohnya. Gampang sekali ya. Baik. Mutualisme artinya adalah dua makhluk hidup ya, makhluk hidupnya ini sama-sama untung. Oke, contohnya apa? Yang pertama adalah pada kupu-kupu atau serangga pada bunga ya, dan bunga, kupu dan bunga. Apalagi yang kedua yaitu pada apa? Ya, pada kerbau dan jalak ya. Kerbau dan burung jalak. Oke, baik. Yang tiga masih banyak lagi lah ya. Oke, kita dua aja. Nomor 27. Perhatikan gambar sistem pencerahan berikut ini. Nah, ini gambar apa ya? Ini ternyata menunjuk ke simbol X ini pada lambung ya. Jadi pada lambung. Jadi kalau pencernaan yang pada lambung itu termasuk sistem apa? Tahukah? Iya, benar ya. Ingat, kalau di lambung itu biasanya itu banyak cairan. Nah, berarti kalau misalnya cairan itu berarti sifatnya lebih ke kimiawi. Kimiawi kan kemudian iat asam ya. Nah, beda sama di mulut. Kalau di mulut tuh biasanya dia pakai mekanis. Dari kata mekanik. Karena ada gigi, ada lidah dan sebagainya. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 28 ya. 28 gampang sekali ya. Jelaskan tujuan perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Apa sih tujuannya? Ya gampang ya. Yaitu apa aja? Benar. Satu adalah untuk melindungi agar tidak punah ya, melindungi agar tidak punah. Apalagi yang kedua adalah untuk agar bisa berkembang biak lagi.
Oke, cukup ya. Oke guys, baik, berikutnya kita akan bahas mengenai apa perbedaan mimikri, ototomi, dan kamuflase. Paham kah? Baik, ini adalah kalau mimikri, ini mimikri ya. Kalau mimikri ini dia itu lebih kepada pengubahan warna ya. Pengubahan warna ya dari musuh ya, sehingga badannya itu bisa menyesuaikan dengan latar belakangnya ya. Kemudian ini bisa pada bunglon ya, pada bunglon. Nah kalau kamuflase ini dia ketika ketemu musuh dia akan melakukan namanya teknik bersembunyi ya, teknik bersembunyi. Jadi sembunyi dari musuh dengan cara dia menyamarkan tubuhnya dengan benda yang ada sekitarnya ya. Ini terjadi pada sotong ya, bisa pada sotong. Nah kalau ototomi lebih gampang nih. Kalau ototomi ini biasanya dia ketika memutuskan ekornya, ekor. Jadi contohnya ini terjadi pada gampang pada cicak ya. Baik, berikutnya nomor 30 terakhir. Apa yang kita bisa lihat di sini dari gambar seperti ini ya? Apa? Ya, benar, yaitu gerhana apa? Matahari. Kok bisa? Ya, karena posisi bulannya ini berada di antara bumi dan matahari. Jadi ketika lagi terang-terangnya posisi bumi di sini, tiba-tiba bulan masuk ke dalam lintasan ini, sehingga matahari yang harusnya menyinari posisi ini ternyata terkena bayangan bulan ya. Bulan masuk sini, akhirnya bagian ini jadi gelap. Nah ini namanya adalah gerhana matahari, bukan gerhana bulan ya, walaupun gara-garanya penyebabnya adalah bulan, tapi disebut adalah gerhana matahari. Sekali lagi, ketika bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu garis. Oke lah, baik, demikian pembahasan video materi ulangan ujian akhir kelas 6 atau ASSP untuk tahun ini. Mudah-mudahan berguna buat adik semua dan bisa mengulang lagi materinya sehingga nanti hasil lebih baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Thank you guys.